Selamat ya, kamu sudah menerima offering letter. Eits, jangan salah ya, kamu masih tetap harus cek offering letter kamu. Setelah menerima offering letter, sebaiknya membaca dengan seksama isi dari suratnya agar kamu tidak menyesali setelah menerima pekerjaan tersebut. Berdasarkan survei bahwa para fresh graduate terlalu terburu-buru menerima pekerjaan pertama mereka tanpa mempertimbangkan beberapa faktor sehingga mereka menyesali itu. Apakah kamu salah satu di antaranya yang merasa menyesal setelah menerima sebuah pekerjaan? Apakah kamu tahu bahwa kamu melakukan kesalahan ketika menerima offering letter? Ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi sama Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas mengenai 5 kesalahan ketika menerima offering letter. Angka pengangguran yang tinggi adalah tanda bahwa sulitnya mencari pekerjaan di masa sekarang. Orang-orang berlomba untuk mendapatkan pekerjaan. Saat kamu menerima offering letter, kamu pasti merasa senang karena berhasil lolos sampai pada tahap yang terakhir. Namun kamu tidak boleh langsung menerimanya begitu saja tanpa pertimbangan. Offering letter adalah surat resmi yang dikeluarkan perusahaan untuk menawarkan kerja untuk mengisi sebuah posisi. Offering letter biasanya berisi mengenai deskripsi pekerjaan, gaji, benefit lain, tanggal efektif memulai kerja, jam kerja, dan beberapa peraturan lain. Minli mau kasih tahu kamu kesalahan apa yang kamu lakukan ketika menerima offering letter supaya kamu tidak menyesali pekerjaanmu di masa depan. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut adalah kesalahan ketika menerima offering letter yang harus kamu ketahui. 1. Langsung menerima tanpa membaca surat kontrak terlebih dahulu. Kamu sangat excited karena mendapat pekerjaan baru, sampai-sampai kamu langsung menandatangani offering letter tanpa membacanya terlebih dahulu. Hal ini karena kamu takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Hal ini biasa terjadi kepada kamu yang masih fresh graduate. Kamu sudah menunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama kamu. Jadi kamu merasa apapun rules terkait pekerjaan tersebut akan kamu terima agar kamu bisa cepat mendapatkan pekerjaan. Namun sebenarnya hal itu salah ya Sobat 5. Karena bisa jadi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kamu. Nantinya kamu akan kesulitan sendiri dalam menghadapi pekerjaan kamu. Kamu mungkin hanya bekerja dalam waktu yang sebentar saja di perusahaan itu, justru kamu tidak mendapatkan ilmu baru malah kamu tersiksa dengan pekerjaan ini. 2. Tidak bertanya lebih dalam terkait kontrak kerja. Ada beberapa perusahaan yang hanya mengirimkan offering letter saja dan sekaligus digunakan sebagai kontrak kerja. Namun seharusnya kontrak kerja itu berbeda dengan offering letter. Kontrak kerja memuat lebih rinci terkait perjanjian kerjasama antara kamu dan pihak perusahaan dan juga mendetailkan terkait rules di perusahaan dan pekerjaan tersebut. Ada beberapa hal yang tidak disebutkan di offering letter dan hanya dibahas di kontrak kerja. Kalau kamu hanya menerima offering letter saja, kamu tidak akan tahu rincian terkait sistematis pekerjaan dan peraturan perusahaan. Hal ini bisa jadi kamu akan keliru terkait pekerjaanmu. Kamu harus menanyai kontrak kerja agar kamu bisa meminimalisir untuk dicurangi oleh perusahaan. 3. Tidak membahas lebih dalam mengenai lingkup pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yang tertulis dalam offering letter biasanya hanya dituliskan secara garis besarnya saja dan tidak terperinci sampai dengan skop pekerjaan yang akan kamu lakukan. Saat kamu menerima offering letter, biasanya kamu akan diajak diskusi oleh HRD untuk menjelaskan terkait penawaran kerja kamu. Momen ini bisa kamu manfaatkan untuk menanyakan hal yang belum jelas terkait offering letter kamu. Jika kamu hanya mendengarkan dan tidak membahas dengan detail apa yang belum kamu pahami, kamu akan keliru dengan pekerjaanmu nantinya. Kamu harus bertanya lebih dalam terkait skop pekerjaan kamu agar nanti kamu terbayang lebih dulu apa yang akan kamu kerjakan. Dari situ kamu bisa prediksi apakah kamu akan mampu melakukan pekerjaanmu dan apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan kapasitas kamu. 4. Hanya berfokus pada angka, tidak melihat aspek lain. Alasan utama orang mencari kerja adalah untuk mendapatkan uang. Kesalahan lain ketika kamu menerima offering letter adalah kamu hanya berorientasi pada jumlah gaji yang ditawarkan. Namun sebenarnya kamu salah apabila hanya melihat angka yang ditawarkan saja. Kamu juga perlu mempertimbangkan benefit lain selain gajimu. Contohnya seperti bonus, tunjangan, asuransi kesehatan, biaya perjalanan, dan benefit lain yang mungkin bisa kamu dapatkan.
Contohnya kamu mendapat tawaran dengan gaji 5 juta, namun kamu tidak mendapatkan asuransi kesehatan. Tentu gajimu akan habis karena perusahaan tidak mengcovernya dan kamu harus bayar sendiri. Jika kamu hanya melihat gaji kamu saja namun tidak mempertimbangkan benefit lainnya, bisa jadi kamu malah rugi karena tidak mendapatkan hak lainnya. 5. Tidak mempertimbangkan aspek yang dapat merugikan diri sendiri. Jika kamu langsung menandatangani offering letter tanpa membacanya secara rinci, artinya kamu tidak mempertimbangkan aspek yang bisa merugikan dirimu. Dalam informasi yang tercantum pada offering letter, kamu bisa meminta waktu untuk mempertimbangkan apakah pekerjaan ini akan merugikan kamu sebagai pekerja atau tidak. Contohnya dalam kontrak tercantum bahwa kamu harus bersedia untuk dipindahkan ke branch office di daerah lain sewaktu-waktu kamu bekerja. Namun jika kamu tidak membacanya, kamu akan misinformation dan waktu kamu dipindahkan ke branch office lain kamu tidak siap karena memang kondisi kamu tidak memungkinkan misalnya. Tentu bukan kamu saja yang rugi, namun perusahaan juga akan rugi. Nah, gimana penjelasan dari Min Lee? Udah jelas belum? Tulis di kolom komentar ya pendapat Sobat 5. Oke, segitu dulu sharing dari Min Lee kali ini. Jangan lupa cek video Min Lee yang lain ya. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, subscribe, dan ajak teman kamu ya, biar Min Lee lebih semangat lagi bikin videonya. See you on the next video.